Unggul segalanya mampukah timnas Indonesia pesta gol di kandang sendiri? Paul Marty cemburu Stadion Kamboja penuh, Malaysia versus Timor Leste sepi. Kurniawan Dwi Yulianto tekankan pentingnya kesatuan timnas Indonesia, sebut tak ada embel-embel materi pemain U22. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia siap untuk menjalani pertandingan kedua mereka di grup B Piala AFF 2024. Dalam laga ini, tim yang dikenal dengan julukan Garuda akan berhadapan dengan Timnas Laos. Pertandingan tersebut juga akan berlangsung di Stadion Manahan Solo pada malam hari Kamis 12 Desember. Hal ini menjadi kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk melanjutkan momentum positif setelah kemenangan sebelumnya. Saat ini, Timnas Indonesia menempati posisi kedua di klasemen sementara grup B Piala AFF 2024. Tim Garuda juga telah mengumpulkan 3 poin dari 1 pertandingan yang telah dimainkan. Di laga pembuka grup B Piala AFF 2024, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan atas tuan rumah Myanmar dengan skor 1-0. Gol tunggal yang membawa kemenangan diraih oleh Asnawi Mangku Alam pada Senin 9 Desember. Di mana keberhasilan ini tentunya memicu semangat para pendukung yang sudah tidak sabar menyaksikan aksi Garuda di lapangan. Dukungan penuh dari fans diharapkan dapat memberikan dorongan tambahan bagi tim, di mana Timnas Indonesia juga unggul segalanya dalam pertandingan yang akan datang. Timnas Indonesia juga memiliki keunggulan yang signifikan atas Laos. Dengan performa yang menjanjikan, Garuda diharapkan mampu meraih kemenangan dengan selisih gol yang besar. Meskipun demikian, Muhammad Ferrari dan juga rekan-rekannya tetap berkomitmen untuk tidak meremehkan lawan. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong juga berencana untuk menurunkan skuad terbaiknya dalam laga melawan Laos. Pemain-pemain kunci seperti Asnawi Mangku Alam dan juga Rafael Strijk diperkirakan akan menjadi starter memberikan kekuatan tambahan bagi tim. Sejak pertama kali bertemu pada tahun 1969, kedua tim juga telah berhadapan sebanyak 10 kali. Dalam catatan tersebut, Timnas Indonesia menunjukkan dominasi yang kuat dengan meraih 9 kemenangan dan hanya 1 kali imbang, di mana rekor ini menjadi motivasi tambahan bagi Garuda untuk terus mempertahankan performa terbaiknya dalam pertandingan mendatang. Piala AFF 2024 dimulai dengan langkah yang kurang menggembirakan bagi Laos. Sebagai tuan rumah, tim yang diasuh Ha Hyok-jun juga mengalami kekalahan telak 1-4 dari Timnas Vietnam pada Senin 9 Desember 2024. Hasil ini juga menunjukkan bahwa Laos menghadapi tantangan besar dalam turnamen ini. Laos kini harus berjuang keras untuk memberikan perlawanan kepada Timnas Indonesia. Meskipun Indonesia diperkuat oleh mayoritas pemain U22, Laos harus menemukan cara untuk bersaing, di mana perbedaan kualitas antara kedua tim terlihat jelas sehingga Laos memerlukan strategi yang cermat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dalam menghadapi Indonesia, Laos kemungkinan besar akan mengadopsi pendekatan defensif. Pelatih Bounpachan Bonkong dan juga timnya diperkirakan akan fokus pada pertahanan yang solid, bahkan mungkin memilih untuk parkir bus guna membatasi serangan lawan. Menghindari kekalahan dengan selisih gol yang besar juga bisa dianggap sebagai pencapaian tersendiri bagi mereka. Kekalahan dari Vietnam seharusnya juga menjadi pelajaran berharga bagi Laos, di mana tim ini juga harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk memperbaiki performa dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka di lapangan. Pertandingan melawan Indonesia juga menjadi momen krusial untuk membuktikan bahwa mereka bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Dan berita selanjutnya, Timnas Laos langsung menggelar pertemuan setibanya di Solo, Jawa Tengah, Selasa 10 Desember malam, menjelang laga melawan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, di mana pertemuan itu berlangsung di Alana Hotel dan juga Convention Center Solo tempat mereka menginap. Peristiwa ini juga dilakukan setelah makan malam dipimpin langsung pelatih Ha Hyok-jun. Beralih pada berita selanjutnya, pelatih Timnas Malaysia Paul Marty Vicente cemburu melihat stadion di Kamboja penuh penonton, sedangkan laga Malaysia versus Timor Leste di Piala AFF 2024 pada Rabu 11 Desember diprediksi sepi penonton. Sebanyak lebih dari 24.000 penonton hadir di Stadion Olimpiade Phnom Penh pada Minggu 8 Desember saat Timnas Kamboja sukses menahan imbang Malaysia 2-2. Selanjutnya Malaysia juga akan menjamu Timor Leste di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Paul Marty juga berharap supporter Timnas Malaysia bisa hadir memadati stadion saat melawan Timor Leste. Dan sangat penting bagi kami meraih 3 poin melawan Timor Leste. Ini bukan laga persahabatan, ini turnamen. Kami ingin melangkah sejauh mungkin dan kami harus meraih 3 poin. Di pertandingan terakhir melawan Kamboja, kami gagal memanfaatkan peluang meraih 3 poin. Itu pertandingan yang berat dengan atmosfer stadion yang hebat. Jadi saya berharap kami bisa menciptakan atmosfer yang sama di stadion kita sendiri.
Dalam beberapa pertandingan kandang terakhir, tidak banyak fans yang mendukung langsung timnas Malaysia di stadion. Penurunan prestasi tim Harimau Malaya juga menjadi faktor utama supporter enggan hadir di stadion. Bahkan pada final Piala Merdeka 2024 saat melawan Lebanon, 8 September lalu hanya ada 10.000 penonton yang hadir, padahal Stadion Bukit Jalil memiliki kapasitas penonton lebih dari 80.000. Di mana Paul Marty sendiri pasrah, laga Malaysia versus Timor Leste juga akan sepi penonton. Hingga H-1 pertandingan, baru sedikit supporter yang membeli tiket pertandingan. Pihaknya juga sedikit cemburu melihat stadion di Kamboja, para supporter datang lebih awal dan mendukung tim. Dan itu yang kami harapkan terjadi lawan Timor Leste. Saya yakin untuk besok mungkin sejauh ini tidak ada banyak fans Malaysia yang akan hadir ke stadion. Jadi motivasi kami adalah ingin membawa kembali fans ke stadion, kata pelatih asal Spanyol itu. Paul Marty yakin jika timnas Malaysia berhasil mengalahkan Timor Leste dan meraih hasil bagus melawan Thailand di laga ketiga Grup A Piala AFF 2024 pada Sabtu 14 Desember, supporter Malaysia akan memenuhi Stadion Bukit Jalil di laga terakhir melawan Singapura pada 20 Desember mendatang. Saya ingin memastikan di pertandingan terakhir melawan Singapura, supporter memenuhi stadion untuk mendukung tim dan itu akan menjadi hadiah terbaik bagi tim dalam turnamen ini. Tentunya kami ingin menang dan juga melangkah sejauh mungkin, tapi kami juga ingin bermain di depan fans kami, kata Paul Marty. Berita selanjutnya, legenda sepak bola Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto mengusulkan agar label pemain U22 dihapus dari timnas Indonesia yang tengah berjuang di Piala AFF 2024. Menurutnya, semua pemain termasuk yang berusia di bawah 22 tahun seharusnya tetap disebut sebagai bagian dari timnas Indonesia. Kurniawan juga menekankan pentingnya dukungan penuh untuk skuad Garuda tanpa memandang usia pemain. Hal ini juga menjadi krusial di tengah persaingan yang ketat dalam turnamen. Label pemain U22 muncul setelah pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil banyak pemain muda untuk Piala AFF 2024. Situasi ini terjadi karena turnamen tersebut bukan merupakan agenda resmi FIFA, sehingga sulit bagi Shin Tae-yong untuk memanggil pemain senior khususnya yang bermain di luar negeri. Selain itu, timnas Indonesia di Piala AFF 2024 juga dipersiapkan untuk berkompetisi di SEA Games 2025 dan juga kualifikasi Piala Asia U23 2026. Strategi ini juga menunjukkan komitmen untuk membangun tim yang solid dan kompetitif di level internasional. Timnas Indonesia harus diperjuangkan bersama. Kurniawan percaya bahwa timnas Indonesia memiliki peluang yang baik meskipun didominasi oleh pemain muda. Dukungan dan doa untuk skuad Garuda terus mengalir menjelang Piala AFF 2024. Di mana segala kemungkinan pasti ada dan kita selalu berdoa untuk itu. Namun kita tidak perlu lagi menekankan bahwa ini adalah tim U22, kata Kurniawan kepada Bola.net. Ia juga menambahkan yang terpenting adalah kita bersatu untuk memperjuangkan timnas Indonesia. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen Grup B Piala AFF 2024 dengan perolehan 3 poin dari 1 pertandingan. Skuad Garuda berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar pada Senin 9 Desember kemarin. Selanjutnya mereka juga akan menjamu Laos di Stadion Manahan pada Kamis 12 Desember dalam laga kedua Grup B. Seluruh masyarakat Indonesia juga diharapkan untuk terus memberikan dukungan kepada timnas. Semangat dan kebersamaan menjadi kunci untuk meraih hasil terbaik di Piala AFF 2024 ini.